Hai sahabat podcast TVRI Jawa Barat, selamat datang. Jangan lupa terus saksikan podcast TVRI Jawa Barat. Karena kita bakal selalu mengundang tamu-tamu yang spesial, menginspirasi, bahkan memotivasi gitu ya. Dan kali ini Tasya lagi di Tasik bersama perempuan hebat, masih muda, tapi sudah banyak sekali pengalaman yang bisa kita tiru dan bahkan menginspirasi kita semua. Siapa dia? Hai, Teh Lelix Amanda. Gimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah. Makin seger aja nih kayaknya. Kelihatannya penjualannya, omsetnya makin menjulang gitu ya. Amin. Amin aja. Jadi sobat podcast TVRI Jawa Barat, Teh Lelix ini masih muda, tapi dia sudah mempunyai brand sendiri, bahkan omsetnya bisa sampai 90 juta per bulan. Wow, padahal beliau mempunyai kisah yang bisa dibilang tuh dari perih-perih dulu gitu. Bersakit-sakit dahulu sampai akhirnya sekarang bisa menuai ya Teh. Betul. Hasilnya. Teteh sekarang kuliah semester berapa? Baru masuk semester 1 berarti ya, semester 1. Cuman jualan memang dari SMA? Iya, dari SMA kelas 2. Dan itu bisa diceritain gak sih gimana awalnya dulu bisa sampai jualan, bahkan dari masih SMA, ketika teman-teman seumuran lagi main, lagi asik-asik pacaran atau enggak ekskul lah segala macam gitu ya. Dan Teteh udah bisa jualan gitu. Kalau mungkin bersyukur dulu, nggak bersyukur sih ya, COVID itu kayak membawa keberkahan ya kalau untuk aku gitu ya. Karena kalau nggak COVID mungkin nggak akan kayak gini gitu kan. Karena selalu masih punya backupan orang tua, kayak orang tua masih mampu gitu kan ya. Tapi setelah COVID orang tua ya usahanya mulai menurun, jadi harus lebih memutar otak, harus gimana makan, gimana ngebiayain keluarga gitu. Terus kayak punya HP nih, terus selama COVID kan ya di kamar terus kan, scroll TikTok, kayak nggak bermanfaat banget gitu. Terus sedangkan kayak main sosial media juga kan harus pakai kuota ya. Terus kayak mikir ada gitu yang upload jualan gitu. Oh, Teh boleh nggak ikutan jualan kan kayak gitu. Oh boleh, nanti ada dikasih harga reseller gitu. Tapi boleh nggak kalau ngambil dulu barangnya, nanti kalau udah ke customerin, dibayar ke Teteh boleh nggak? Oh boleh. Nah, karena emang tetangga juga. Terus udah kayak gitu, nyobain bikin Instagram yang kayak gitu-gitu. Dan ditawarin dulu ke teman-teman gitu. Mau nggak ini, mau nggak, boleh nih. Terus kayak jualan apa gitu kan, bingung juga. Nah jualannya tuh jualan masker yang memang remaja tuh kan sekarang pada centil-centil ya, kalau skincare tuh harus ini banget gitu. Pokoknya kalau nggak pakai lip tint atau nggak maskeran nggak mau sekolah nggak ya. pede gitu kan ya, insecure mungkin. Kalau aku insinyur aja deh. Siapa insinyur. Terus kayak aduh peluang bagus nih gitu kan. Cobain 1, 2, 1 lusin gitu kan. Udah gitu alhamdulillah udah ada balik modal kan. Nah baru Teh beli nih 300.000, dapat berapa gitu. Ada disimpan di rumah gitu. Udah gitu alhamdulillah selama 3 bulan tuh banyak kenaikan lah gitu. Sampai udah punya keuntungan yang lebih besar gitu. Terus ada yang ngikutin nih Teh jadi reseller gitu. Karena kalau udah nggak ada yang ngikutin nggak aneh lagi nih gitu. Terus mikir COVID lagi naik nih, oke bikin apa ya? Bikin masker kain yang memang motifnya belum ada gitu. Terus lihat di di marketplace, masker ini motif ini belum ada nih di sini. Coba bikin ini, terus jualannya di sini, mungkin nanti bisa laku gitu. Nyobain bikin sampel, difoto, dimasukin ke marketplace, di brandingnya di Instagram tetap. Terus alhamdulillah makin sini ada kemajuan sampai di akhir tahun 2021 udah omsetnya udah banyak banget karena udah punya reseller waktu itu. Terus udah gitu ada yang ngikutin lagi nih masker kain itu.
Terus udah dari situ kayak aduh pengen bikin brand baju nih gitu. Ada modal 700.000. Oke, modal nekat aja gitu kan. Karena kalau minta ke orang tua, orang tua juga makan susah gitu kan, apalagi minta Makan modal. susahnya tuh gitu. kenapa itu pas COVID itu? Karena orang tua kebetulan Memang bisnis atau memang pekerjaannya, maksudnya kan pas lagi COVID banyak pekerjaan-pekerjaan yang dipangkas oleh perusahaan. orang tua kebetulan jualan juga, bukan jualan sih, bikin produksi kebaya dari pesanan gitu. Kebetulan pas waktu COVID kan nggak ada undangan, siapa yang mau pakai kebaya kan ya teh. Terus udah kayak gitu, ya nggak ada pemasukan lah gitu kan orang tua gitu. Jadi Sampai makan pun susah. ya susah banget teh, sampai minjem ke orang, minjem ini cuma buat makan aja gitu. Kayak aduh sia-sia banget punya anak teh gitu kan kayak Emang gitu. teteh berapa bersaudara? 3, kebetulan 3. Nah waktu Anak itu paling besar? kedua. Kakak itu waktu itu sama baru keluar sekolah gitu kan, kayak masih belum ini juga gitu. Nah lanjut dari yang tadi ya teh, produksi baju tuh modal 700.000. Terus kayak gimana nih brandingnya baju itu gitu kan, karena belum tahu juga gitu. Nah baca-baca di kayak TikTok gitu, YouTube. Nah belajar Beberapa platform ya, belajar branding kayak gimana sih, branding harus gimana sih gitu. Belajar terus oke, cobain modal 300.000 dong kalau nge-branding 300.000. Terus udah gitu alhamdulillah nih omset ada pesanan gitulah masuk gitu. Udah bingung dong, keteteran, modal nggak ada gitu kan, barang cuma bikin sampel kemarin gitu. Terus akhirnya harus bilang dong ke orang tua, ini udah punya orderan kan teh banyak banget, mana modalnya nggak punya gitu. Terus kata orang tua, nanti bapak mikir dulu harus gimana gitu kan. Terus bapak pinjam gitu ke orang lain, terus dipinjemin, dibeliin kain. Terus kata bapak, inget ya ini uang orang lain harus diganti. Ya diganti 2 minggu langsung diganti gitu. Udah produksi langsung. Alhamdulillahnya ada yang percaya mau minjemin uang. Ya itu saudara sih sebetulnya, masih saudara gitu kan. Dipermudah aja lah gitu, alhamdulillah jalannya gitu. Terus alhamdulillah udah kekirim, udah balik lagi, udah di ini lagi. Sekarang muter-muterin keuntungan gitu kan, kayak cukup buat makan, puterin lagi ke modal, cukup buat makan, puterin lagi ke modal. Sekarang lebih ke gitu sih. Terus ya alhamdulillah sekarang nggak perlu pinjam ke orang lain lagi, mungkin udah punya modal sendiri gitu. Tapi kalau ngedengar ceritanya sedih, cuman ikut berbangga. Dan bahkan banyak mungkin sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah yang bingung, amalan apa sih yang kamu bikin sampai akhirnya semudah itu minjem ke orang, omsetnya langsung naik. Bahkan baru bikin sampel aja, omsetnya udah terkendali kan tadi. Kalau amalan ya mungkin. Apakah memang niatan aja dari awalnya dan tekadnya ketika kamu minjem modal, ketika kamu mau merintis usahanya tuh, aku memang pengen ngebantu orang tua karena untuk makan pun susah gitu pas waktu pandemi. Atau memang pernah sakit hati sama seseorang ketika kamu minjem uang, terus ya ada hal-hal beberapa tantangan gitu lah cara ininya. Kalau untuk amalan nggak ada sih ya, saya yang seharusnya aja ya. Atau tekad Gitu kan. bulat ya. Ya kalau ini mah ada sih kayak, aduh harus ngebuktiin ke orang tua caranya gimana, bisa ngebanggain orang tua gitu. Karena dari SD, SMP sampai SMP gitu nggak pernah banggain orang tua gitu kan, kayak masuk juara gitu kan, kayak gitu belum pernah gitu. Makanya kayak naon sih kelebihan diri sendiri gitu kayak nggak ada gitu. Ya udah kayak harus bisa ngebuktiin pokoknya ke orang tua. Terus kan kadang ya kalau orang tua tuh suka banding-bandingin sama kakak sama adik kan ya. Terus kayak kakak terus yang di ini gitu kan. Oke, buktiin ya gitu, kayak gitu sih kurang lebih. Dan sampai akhirnya sekarang omset tertingginya bisa 90 juta gitu kalau lagi rame. Iya. Titik terendah di saat kamu jualan mulai kelas 10 sampai sekarang udah kuliah semester 1, apa tuh? Apakah pernah ditipu orang tapi kamu tetap bangkit lagi, saking tadi memang niat tekadnya udah bulat tuh,
pengen ngebantu orang tua, pengen membuktikan bahwa anak kedua pun bisa ya? Kalau titik terendah ya pasti ada ya, kayak penjualan sepi pernah, terus kayak waktu jadi reseller harus ngirim barang ke orang lain sampai hujan-hujanan ya pernah gitu. Terus ditipu orang juga pernah gitu, kayak ya udah nggak apa-apa jadiin pengalaman aja gitu kan, karena yang susah itu pengalamannya gitu kan, karena susah gitu, bikin pengalaman tuh susah gitu. Pas waktu ditipu itu ketika kamu sudah merintis di skala berapa, udah berapa lama? Oh itu pas waktu baru-baru sih, baru-baru jadi reseller kan, terus pengen oh itu ya beli di marketplace, terus mau dijualin lagi kan. Ini modal udah ada nih, terus mau ambil dari marketplace itu barangnya. Ternyata belinya 20, yang dikirimnya 7. Nah, yang sisanya itu nggak dikirim. Terus minta malah yang nggak dikirimnya 13, lebih iya, banyak. Iya gitu. Terus minta pertanggungjawaban nggak ada. Terus kayak di situ udah nggak mau jualan lagi gitu. Kok gini ya, jualan teh berat banget gitu kan. Tapi kata orang tua teh, karek disakit gitu kan. Kalau orang tua, mental pengusaha mah bukan gini gitu kata orang tua. Oh ya udah gitu, karena orang tua tuh support banget kan kalau misalnya tentang kayak usaha tuh, itu sih. Dan sekarang kamu sudah mempunyai reseller di beberapa titik lah ya di Indonesia. Harapan kamu ke depan apa? Apakah pengen buka cabang lain atau pengen ngerangkul anak-anak muda supaya bisa tertular sifat positifnya dari kamu? Ya kalau misalnya untuk apa ya, ngajak anak muda buat menjadi pengusaha juga, itu nggak usah disuruh juga, mungkin mereka udah kayak termotivasi mungkin ya, karena orang tuh nggak bisa dipaksa, kalau memang bukan passionnya ya nggak bisa gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Dan sampai akhirnya sekarang kamu menemukan passion kamu, bahkan baru memilih jurusan pun setelah kamu sukses, bisa dikatakan sukses dong, setelah kamu sukses di dunia bisnis ini. Jadi kamu memilih manajemen itu salah satu selain dari background kamu yang sudah sukses jualan karena apa? Karena pengen mencari teori yang lebih dalam lagi, terus kamu mempunyai cita-cita membangun usaha, membangun PT, amin. Amin, amin. Amin. Ya karena kalau kata, kan tadinya nggak mau kuliah ya, karena dari SMA juga udah nggak suka belajar gitu kan orangnya. Tapi takutnya sayang nanti udah tengah jalan pengen berhenti gitu. Tapi kata orang tua, pengalaman udah punya, teori kamu belum punya gitu. Karena teori kuliah sama yang sebenarnya tuh beda gitu. Nanti banyak kok ilmu yang bisa diterapkan pada saat nanti kuliah gitu. Ternyata emang benar gitu, kayak bisnis itu banyak kayak apa ya, jenis-jenisnya gitu ya. Terus ya gitu. banyak passionnya. Kamu mau di bidang apa? Iya, tapi memang kalau misalnya di pengalaman mungkin udah punya gitu. Tapi di teori masih nol gitu kalau kata orang tua gitu. Jadi ambil manajemen aja gitu. Apakah kamu ingin menciptakan leksi yang lainnya? Reliks yang lainnya? Pastinya pengen sih, tapi ya nggak mau maksa orang juga gitu, kayak ya tapi ada kok beberapa orang yang pengen bener-bener belajar gitu, ajarin dong banyak gitu. Nah lebih suka orang yang kayak gitu daripada kita yang ngajak orang gitu, karena takutnya kan kayak gitu kan, kayaknya nggak mau kayak gitu. Jadi kalau kamu mau belajar ayo dirangkulkan, tapi kalau memang dia yang nggak minta ya nggak maksa. Terus tahun ini apa yang paling berkesan? kalau tahun ini yang paling berkesan pastinya beli kendaraan ya, sekaligus beli sebutin? Boleh. Beli mobil, beli motor mungkin ya, beli handphone yang mungkin kata orang mahal gitu kan. Terus dari uang sendiri. Iya, terus bisa bayar kuliah sendiri, bisa kasih orang lain, mungkin bisa berbagi dengan orang lain. Apalagi orang tua kan udah pasti orang tua dulu, baru kita kan pasti kayak gitu. Orang tua yang selalu ya dikasih lah juga lah, orang tua juga gitu, pastinya ngebiayain keluarga juga gitu. Dan tanpa kamu sadari,
ketika kamu mempunyai tekad yang bulat tuh kamu bisa membantu banyak orang banget. Selain orang tua, keluarga, kamu bisa membuka peluang-peluang untuk reseller-reseller yang berada di titik seluruh Indonesia. Karena kan Mendaily juga brandingnya sudah membuka live atau omset penjualan di beberapa platform tuh. Itu membawa berkah banyak sih. Alhamdulillah. Ini kalau dikalkulasikan reseller selalu ada, Om. Kalau kemarin Selalu ada demand-nya. Kalau everyday kemarin gitu. sih ada ya. Tapi kalau untuk bulan ini dari apa ya? Dari habis Lebaran mungkin sampai bulan ini tuh penjualan tuh merosot banget gitu ya. Karena segmen pasar sekarang tuh kan lagi menurun ya. Terus makanya sekarang lebih ke nambahin ke Bukalapak di langsung gitu kan, ke lapangan, kerja lapangan gitu. Kayak ke Car Free Day yang kayak gitu-gitu. Tapi bukan di Tasik, di Jakarta gitu. Karena kalau di Tasik tuh apa ya, targetnya kurang gitu. Kalau di Jakarta kan orang sekali beli itu grosir gitu. Makanya lebih cepat di Jakarta gitu. Iya, apalagi kita sekarang juga isunya mau resesi itu. Iya. Jadi wajar kalau ada omset-omset penjualan yang menurun gitu. Di mal-mal juga sudah ada beberapa harga-harga yang diturunin supaya stoknya mengerucut gitu ya, dipangkas. Ini kamu pelajaran yang bisa diambil setelah beberapa tahun, kan hampir 2-3 tahun nih kamu usaha. Apa tuh pengalaman berharga yang kamu rasakan sangat sangat dalam? Apa ya, kalau pengalaman berharga mungkin Yang bisa kamu pelajari, entah itu dari bangkrutnya kamu, maksudnya bangkrut kemarin ada ditipu atau nggak dibayar sama reseller, dibawa kabur segala macam. apa ya, kalau misalnya pengalaman tuh lebih ke ya gimana ya, namanya juga usaha gitu kan ya, selalu kayak nggak selalu berjalan mulus gitu aja sih, kayak oh emang harusnya gini mungkin gitu ya udah. Malah gitu. kayak roller coaster bisa jadi. Iya. Dari mulai nganterin paket, naik motor hujan-hujanan, sampai sekarang nganterin paket udah bisa naik mobil. Iya sih, alhamdulillah kalau sekarang kayak gitu. Ini sahabat podcast TVRI Jawa Barat, sangat menginspirasi banget. Ini Lelix yang baru semester 1 nih di kuliahnya, tapi sudah bisa membiayai orang tuanya, bahkan membeli mobil sendiri dari hasil keringatnya. Pasti kebahagiaan tersendiri banget, aku yakin itu. Pasti banget. Dan pas waktu beli mobil gimana tuh pas bisa kebeli? Waktu itu sih biasa aja ya, karena emang belum beli dulu baru belajar kan. Jadi kayak ya udah kan disupirin kan, jadi kayak oh kayak bukan punya sendiri gitu. Pas udah bisa naik mobil kayak wah keren ternyata gitu kan, kayak wah bisa beli ini tuh, kayak orang lain tuh itu kata orang lain tuh mahal gitu, tapi aku bisa beli gitu loh, kayak gitu sih, kayak ya bahagia banget gitu. Ada amanat-amanat dari orang tua yang selalu ngingetin kamu, Lelix, kamu harus A, B, C, harus tetap rendah hati, harus tetap ini, dan omset penjualan kamu supaya semakin meningkat. Ada hal-hal yang harus dilakukan yang bisa menginspirasi banget pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia malah yang nonton podcast. Kalau dari orang tua sih lebih ke konsisten aja, terus jangan jangan serakah gitu. Terus juga jangan lupa berbagi sama orang mungkin ya, karena itu yang bisa ngebantu kita gitu. Gak tahu juga kan nanti dibalasnya dari siapapun gitu sih kalau orang tua. Terus jangan mudah menyerah, karena kalau aku sendiri tuh kayak ada kegagalan dikit ya udah malas gitu kan. Orang tua tuh selalu kok pengusaha gitu mentalnya, kayak gitu sih kalau orang tua. Gitu. Apalagi kan kamu juga masih labil. Aku aja pas waktu di posisi kamu tuh masih kesini pengen, kesana pengen, ke bawah arus ini, ke bawah arus itu, dan itu tantangan bahkan yang harus kamu lewati ketika orang-orang main. Aku nggak bisa nih, aku ada tanggung jawab yang harus dipenuhi karena orderan banyak. Betul sih kayak gitu. Dan itu kamu juga pas waktu SMA itu kamu ketika teman-teman main, kamu ngelihatnya gimana tuh? Ya
main juga sih, tapi nggak sesering teman-teman gitu, karena orang tua juga kayak lebih ngerti kayak main juga perlu loh gitu. Terus apa ya, refreshing juga perlu banget loh gitu, kayak gitu. Jadi orang tua juga nggak, ya kalau misalnya kerjaan udah beres ya udah mau main juga nggak apa-apa, tapi kalau kamu ninggalin kerjaan demi main ya jangan gitu. Even sekarang it's really paid off gitu ya, udah terbayarkan semuanya karena kamu istilahnya udah selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman kamu yang lain. Karena kamu sudah mencuri start dari, bahkan maksudnya orang lain masih tidur, kamu udah bangun. Ya, alhamdulillah. Itu kamu sekarang ada pikiran-pikiran ke depan ingin membuka usaha di bidang lain? Usaha di bidang lain enggak sih, tapi lebih ke pengen beli tanah buat bikin kos-kosan mungkin ya. Kalau sekarang tuh lebih pengen kayak gitu, aduh nabung aja kali ya beli tanah gitu, kayak enak cuma tidur bulanan dapat gitu kan. Itu teh kamu bisa punya pikiran sedewasa itu teh kenapa sih? Karena sekarang kan udah kuliah, banyak teman-teman yang nyari-nyari kosan sampai jauh dari kampus gitu, kayak ngeluh, banyak yang ngeluh, oh buka kos-kosan kali ya, kayak langsung oh gitu. Karena biasanya aku ngelihat umur-umur sekamu tuh kalau punya uang, aku pengen beli barang-barang branded nih, atau pengen beli yang wah-wah liburan kemana gitu, biar story-story healing ceritanya, walaupun healingnya sambil hulang-hulang. Iya, enggak sih kalau kayak gitu, ya pasti pengen sih, cuman kan lebih ke ini nabung buat ini nabung buat ini gitu aja sih. Tapi kan kalau bikin buat kosan yang kayak gitu mah masih lumayan agak jauh gitu, tapi udah pengen gitu, tapi masih jauh juga, modalnya masih kurang lah kalau kayak gitu mah gitu. Selama 2 tahun sampai 3 tahun ini biasanya nih omset penjualan naik tuh apakah mendekati lebaran atau ketika mau akhir tahun? Pengalaman kamu bagaimana skala itu? Kalau pas mau lebaran itu udah pasti itu selalu rame kalau itu. Tapi kalau selebihnya itu pas tahun ini lihat aja ya semuanya dari Januari, Februari, Maret gitu. Tapi yang rame banget tuh pas zaman-zaman Covid, malahan itu lebih rame karena sekarang kan udah new normal. Orang-orang udah belanja ke toko lagi kan. Terus jadi ke online tuh udah berkurang gitu. Makanya sekarang lebih pengen buka ke lapangan langsung gitu. Kasih dong tips and trick buat teman-teman yang bahkan seumuran kamu nih yang lagi mau mencoba usaha. Kamu kan juga modalnya dari ya lumayan kecil gitu ya bisa dikatakan. Ketika usaha di online turun, apa jebolan-jebolan kamu supaya si omsetnya tetap stabil? Kalau misalnya omset stabil tuh masih susah juga ya. Karena masih kurang juga sama seenggaknya gitu. Selalu ada pembeli gitu, jebol pasti kan selalu ada win-win solution. Kalau itu sih lebih ke branding aja sih, kalau aku mah branding. Terus apa ya, jangan lupa kan sekarang banyak konten juga gitu kan. Kayak gitu sih, jangan, kitanya juga harus up to date gitu, jangan udah nggak ada yang beli gitu. Iya kan, udah nggak ada yang beli kan, jangan gitu juga. Kita harus tetap semangat buat naikin produknya, harus kayak gimana gitu. Harus tetap selalu on fire dan minum air putih biar on fire terus. Oke, Lelik sangat menginspirasi dari sedih sampai ke bahagia, sampai aku bisa merasakan kebahagiaannya, dan aku yakin banyak orang yang ingin seperti kamu gitu yang nonton tuh. Bahkan untuk sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah, ketika pengen usaha tapi modalnya nggak ada, itu jangan menjadi salah satu hambatan, karena Lelix ini menjadi salah satu bukti walaupun dia dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, ketika tekadnya bulat itu akan bisa dicapai gitu. Sampai sekarang omsetnya hampir 90 juta, luar biasa. Kamu ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak yang seumuran kamu supaya bisa berkembang seperti kamu gitu? Apa ya, semangat aja mungkin ya, semangat. Soalnya aduh jangan banyak ngeluh aja deh sekarang mah gitu. Lebih ke lihat orang teh
apa ya, orang lain udah lebih selangkah lebih maju daripada kamu, masa kamu mau gini aja, lebih ke gitu aja sih sekarang. Mungkin udah pada dewasa juga kan. Udah pada dewasa, bener banget. Jadi ketika kamu masih rebahan, tidur di rumah, ingetlah 3.000 orang bahkan jutaan ribu orang di luar sana lagi berjuang gitu ya. Betul. Makanya kamu jangan mau ketinggal sama ribuan orang di luar sana yang lagi berjuang gitu. Kalau kamu rebahan terus, ya perubahan kecil tuh selalu menjadi perubahan besar lah. Maksudnya perubahan besar juga dimulainya dari perubahan kecil. Oke, Lelix, terima kasih ya. Sama-sama. Ini dong ajakin penonton TVRI Jawa Barat di rumah untuk subscribe, like, komen, reseller kamu juga. Jangan lupa subscribe, like, komen juga di TVRI Jawa Barat. Terima kasih.